Jadi ini adalah ajaran-ajaran buatan-buatan mereka-mereka ini semua. Ajaran para rasul disingkirkan demi ego, demi perfulusan, demi jabatan. Mereka singkirkan semua itu. Ajaran para rasul. Lalu mereka membuat ajaran baru, lalu mereka gembar-gemborkan bahwa mereka adalah ajaran yang paling benar. Jadi Anda mau mengatakan bahwa ajaran para rasul itu menyimpang gitu. Jadi kalau Muri Walianto mengatakan reformasi Luther dikehendaki Tuhan, berarti Anda mau mengatakan sejak para rasul gereja itu sudah tidak beres gitu maksud Anda. Jadi Luther ini adalah diutus oleh Tuhan. Sekalipun ada masalah di dalam gereja, selalu diselesaikan dengan konsili, bukan dengan mendirikan kelompok baru. Itu ciri gereja perdana ketika ada masalah. Berbeda dengan kenyataan saat ini di kelompok-kelompok Bapak Pendeta Muriwali. Kalau ada masalah 1-2 orang, pasti kalau orang itu keluar dari kelompok Bapak, dia itu bisa mendirikan gereja baru. Itu beda. Para rasul tidak pernah mengadakan itu. Para rasul tidak pernah memberikan kita pengajaran semacam itu. Selalu menyelesaikan dalam konsili, ya. Kalau ada masalah. Lalu Pak Pendeta Muriwali mengatakan, waktu itu gereja korup katanya. Dan menyimpang katanya. Jadi Bapak harus melihatnya itu jangan dengan melihat dengan mata kuda. Ya. Dan jangan melihat dengan cara melihat satu sisi saja yang Bapak lihat. Jadi Bapak mengatakan waktu itu gereja korup. Sekarang Bapak bisa jabarkan nggak? Siapa oknum yang Anda maksud korup? Ada nggak literasi Bapak? Bahwa ada beberapa oknum yang melakukan penyelewengan, gereja Katolik tidak pernah mengatakan tidak ada. Ada. Tapi yang harus Bapak ingat, apakah sekarang ini di gereja-gereja Bapak yang merupakan hasil Luther itu tidak punya orang-orang juga yang korup, bahkan menghidupi dirinya dari uang-uang umat? Apakah tidak ada? Justru semakin menjamur di zaman sekarang, seperti jamur di waktu hujan. Menjamur di mana-mana. Aliran yang mirip seperti bisnis. Itulah yang Anda banggakan, Pak Pendeta Muriwali. Itukah yang Anda banggakan? Dengan menjamurnya kelompok-kelompok yang justru seperti memperdagangkan firman Tuhan. Menjamur di mana-mana. Silakan Bapak Ibu yang mau bergabung boleh saja, mau dari Protestan, mau dari mana, silakan saja. Kita ini santai-santai saja. Kita hanya merefleksikan saja apa yang dinyatakan oleh pendeta ini. Coba Anda pikirkan Bapak Ibu. Gereja Katolik tidak pernah mengatakan tidak ada orang yang menyimpang. Ada. Tapi penyelesaian masalahnya selalu dengan cara-cara yang baik, bukan dengan membuat aliran baru. Wow, CP Indonesia telah masuk malam hari ini. Silakan Bapak CP Ivan. Selamat malam Bro Gia. Selamat malam Pak Ivan. Selamat malam, salam sejahtera untuk teman-teman di live chat. Ya. Ya, Bro Gia, tadi saya sempat dengar ini, Bro Ya, Gia silakan. singgung tentang, ya, Bro Gia singgung tentang si Calvin yang apa tadi ya, heresi Pelagian ya. Ya, Tadi kalau nggak salah sempat singgung ya. Uh, ya, kalau saya juga mungkin ada sedikit tambahan ya, selain Pelagian mungkin juga monofisit ini. ya, betul. Karena ya karena huruf I-nya dari
irresistibility grace itu boleh dikatakan sebenarnya bahasa lain daripada monofisit itu. Jadi dia mengajarkan uh, uh, grace yang tidak dapat ditolak, mengambil alih seluruh manusia. Jadi manusia dikendalikan oleh grace itu tadi, yang irresistibility itu. Jadi manusia ibarat menjadi boneka atau robot begitu. Modelnya ya sama dengan monofisit, ya. Jadi monofisit kan berbicara tentang natur ilahi yang kemudian melebur dengan natur kemanusiaan dalam pribadi Yesus, kemudian natur manusianya hilang, yang ada hanya natur ilahi kan begitu. Itu kan monofisit kan ide pemikirannya seperti itu. Dan rupanya itu teradopsi dalam uh, irresistible grace-nya Calvin, anugerah yang tak tertahankan itu. Nah, itu yang memang menurut saya uh, apa ya, justru bertentangan dengan Alkitab gitu. Tetapi tadi juga kan ada disinggung tentang topik ini ya, MYM ya. Seandainya Martin Luther tidak membuang kitab Sirach ya, Yesus bin Sirach ya, tentunya mungkin MYM tidak akan sampai pada pandangan ini ya. Karena kalau kita lihat di kitab Sirach itu ada tertulis bahwa uh, Tuhan tidak menyuruh orang menjadi fasik dan tidak memberi izin kepada siapapun untuk berdosa. Ini kan seolah-olah kembali lagi kalau tadi dibahas mengenai apa tulipnya itu seolah-olah ada double predestinasi ya. Jadi seolah-olah Tuhan juga berperan untuk menyuruh orang berbuat dosa kan begitu. Padahal di kitab Sirah sudah dikatakan bahwa bahkan tidak memberi izin orang untuk berdosa. Artinya apa? Pada awal mula Tuhan menjadikan manusia serta menyerahkannya kepada keputusan mereka, free will. Nah, manusia hidup dan mati terletak di depan manusia, apa yang dipilih akan diberikan kepadanya. Nah, itu sebenarnya. Nah, poin ini juga kan bertentangan juga dengan yang tadi sudah Brogia singgung tentang total depravity tadi. Padahal di kitab Sirah ini sangat jelas sekali ditulis. Sayangnya mereka harus keluarkan karena akan bertentangan dengan teologi mereka kan. Mungkin sementara begitu dulu, Bro ya. Oke, mungkin kita nih agak condong dulu kepada pembahasan 5 yang selalu dikatakan bahwa ini adalah 5 ajarannya Calvin ya. Sebelum saya masuk kepada yang lain-lain seperti yang dibahas Pak Ivan. Jadi Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah menghendaki apa yang terjadi dan apa yang dibuat oleh Luther. Karena apa? Buah-buah dari apa yang dilakukan oleh Luther adalah ini. Saya tampilkan satu-satu dan saya coba tanggapi. Ajaran Luther itu kurang lebih, ajaran Calvin itu kurang lebih ada 5 yang bertentangan dengan kitab suci. Tadi sudah saya sebutkan yaitu total depravity atau kerusakan total. Mari kita lihat ajaran ini. Menurut Calvin, ya, tentunya Calvin ini kan hasil dari Luther ya, tapi hasil pemberontakan juga, dia memberontak terhadap Luther. Karena tidak ada dalam ajaran Luther ini, ajaran ini. Hanya ada beberapa saja yang mirip. Tapi sekarang kita condong kepada ajaran Calvin karena Pendeta Muriwali adalah seorang Calvinisme. Tapi saya koreksi dulu, Pak Pendeta Muriwali, lain kali kalau membicarakan soal reformasi, tolong sebutkan nama Calvin saja. Kasihan Martin Luther dicatut namanya, padahal ajaran yang dia buat justru ditentang habis-habisan oleh Calvin. Yang pertama, total depravity, kerusakan total. Bapak Ibu, kalau manusia sudah rusak total, seharusnya ketika penciptaan manusia, Allah itu seharusnya tidak menciptakan manusia seturut gambar dan rupanya.
kalau memang sudah rusak total. Mungkin ada yang berdalih, oh yang dimaksud itu setelah Adam jatuh dalam dosa. Oke, kalau begitu bagaimana dengan kitab suci di dalam Perjanjian Baru yang mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus? Bagaimana bait Roh Kudus adalah tubuh kita kalau sudah rusak total? Mungkinkah Roh Kudus masuk kepada yang sudah rusak total? Saya kira ini hanya sederhana saja sudah bertentangan sangat jauh. Dalam surat Rasul Paulus dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bagaimana memahami rusak total? Sementara ajaran kitab suci mengatakan tubuh kita ini bait Roh Kudus. Jadi siapa yang merasakan mengajarkan rusak total ini? Apakah para rasul mengajarkannya? Tidak. Apa yang diajarkan para rasul? Yang diajarkan para rasul adalah seperti ini. Saya akan tunjukkan sekarang ini materi, ya. Karena ini terkait ajarannya para rasul, maka saya mesti mengutip kurang lebih apa yang diajarkan para rasul terkait manusia. Apakah manusia rusak total menurut para rasul? Nah, ini kan nanti sudah jauh berbeda, Pak Pendeta Muriwali. Tidak takutkah Anda saya tunjukkan bahwa ajaran ini adalah benar-benar bertentangan dengan ajaran kitab suci? Sudah ada 2 poin saya berikan statement Bapak Ibu. Kalau manusia sudah rusak total, seharusnya dalam penciptaan manusia tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Konsekuensinya, kalau manusia sudah rusak total, berarti gambar dan rupa Allah itu bisa rusak. Total. Berarti itu menentang kitab Kejadian. Yang selanjutnya adalah menentang kitab suci dalam surat-surat Rasul Paulus, terutama ya, yang mengatakan bahwa tubuh manusia adalah bait Roh Kudus. Lalu bagaimana ajaran rusak total diterapkan terhadap apa yang sudah diajarkan oleh para rasul? Para rasul mengajarkan Bapak Ibu, meskipun manusia jatuh dalam dosa, tetapi di dalam dirinya masih ada kebenaran yang diberikan Allah karena ia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi dia tidak rusak total. Bukan seperti ajarannya Pelagius, bukan seperti ajarannya Calvinis, bukan seperti ajarannya Gnostisisme yang mengajarkan bahwa manusia rusak total. Kalau Anda makan, minum, memuaskan jasmani Anda, ya, jangankan memuaskan ya, tapi kalau Anda makan, minum, lalu melakukan sesuatu yang menyehatkan badan Anda, dalam ajaran itu dikatakan bahwa itu adalah perbuatan dosa. Karena kita, contoh, Anda berolahraga, ya, Anda berolahraga. Dalam ajaran Gnostisisme yang mengatakan tubuh ini sudah rusak gitu loh. Kamu tidak boleh memuaskan dia. Pelagius juga sama. Pertanyaan saya, apakah sama ajarannya Calvinisme ini? Karena sudah rusak total, artinya gini Bapak Ibu. Kalau kita mau memakai pemikiran yang dablek ya, atau pemikiran yang kurang baik misalnya gini. Misalnya orang jadi maling, ya. Orang jadi maling misalnya. Lalu tidak bisa Anda salahkan dia. Wong dia sudah rusak total, dibuat oleh Tuhan. Yang Anda salahkan harusnya Tuhan. Jadi yang merusak total manusia siapa? Bukan dirinya tapi Tuhan.